Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pertemuan ke-8, yaitu kerja, usaha, dan energi. Ini kita bahas dalam mata kuliah fisika teknik. Tujuannya tuh kita memberikan mahasiswa untuk memahami batasan dari kerja, usaha, dan energi, dan untuk memahami bentuk-bentuk energi tersebut. Dapat diartikan sebagai hasil dari peralihan antara komponen-komponen gaya yang sejajar atau searah dengan lintasan atau perpindahan. Nah, jika dalam 3 dimensi, yaitu X, Y, dan Z, itu maka kita lihat sebagai F sama dengan Fxy ditambah Fyj ditambah Fzk dan lintasan atau D sama dengan Xy tambah Yj ditambah Zk, maka usaha-usaha tersebut adalah W sama dengan Fxx tambah Fyy dan Fzz. Nah, ini bentuk dari lintasan dari usaha gaya. Perhatikan bahwa theta adalah sudut antara vektor gaya dan vektor perpindahan. Nah, jika F dan D searah, maka cos theta sama dengan cos 0 derajat atau sama dengan 1, dan W sama dengan F dikalikan dengan D. Maka jika F dan D berlawan arah, maka cos theta sama dengan cos 180 derajat sama dengan min 1, dan W sama dengan min F dikalikan dengan D, yakni usaha tersebut negatif atau W-nya negatif. Untuk satuan usaha, bahwa dalam satuan internasional itu yang digunakan adalah Newton meter atau yang disebut sebagai Joule atau J. 1 Joule itu adalah usaha yang dilakukan dengan gaya 1N untuk memindahkan benda sejauh 1 meter searah dengan gaya, dengan catatan bahwa 1 Newton sama dengan 0,1 kg. Satuan lainnya adalah ERG atau 1 ERG sama dengan 10 pangkat min 7 Joule atau foot pound atau FTLB. 1 foot pound sama dengan 1,355 Joule. Itu satu usaha. Dan untuk energi itu diartikan bahwa kemampuan energi benda atau sesuatu untuk melakukan usaha. Dan ini diartikan bahwa energi itu adalah suatu benda, dan
Energi kinetik adalah sebuah benda yang kemampuan benda tersebut melakukan usaha karena dia itu bergerak. Nah, jika benda yang bermassa M mempunyai kecepatan V, maka energi kinetik translasinya adalah E sama dengan setengah mv kuadrat, atau satuannya adalah joule atau J. Nah, untuk energi potensial gravitasi sebuah benda atau EP benda itu adalah kemampuan benda melakukan usaha karena kedudukannya dalam medan gravitasi. Nah, jika massa dijatuhkan bebas sejauh h, maka benda itu dapat melakukan usaha sebesar mgh, atau massa dikalikan gravitasi dikalikan dengan tinggi, yang dimana dapat dituliskan bahwa EP atau energi potensial sama dengan mgh. Nah, untuk energi potensial ini satuannya adalah joule. Nah, untuk usaha mengangkat benda dari titik satu ke titik yang lain adalah W ekstensi sama dengan M dikalikan dengan G dikalikan dengan Y2 dikurangi Y1. Nah, kalau benda tersebut bergerak dari Y1 ke Y2, maka gravitasi juga bekerja, dengan artian bahwa WG sama dengan min M kalikan dengan G dikalikan dengan Y2 dikurangi Y1. Nah, kita lihat gambar ke sebelah kanan seperti ini. Fx-nya adalah yang diberikan dengan tangan, dan ke bawahnya adalah Fg. Ini hanya adalah antara Y2 sampai Y1. Nah, kemudian untuk jenis lain dari sebuah energi potensial yang berhubungan dengan bahan-bahan elastis. Ini misalkan bahwa per yang kita tekan, ini artinya benda tersebut kita tekan ke arah dalam, kemudian kita lepas. Nah, untuk benda tersebut gambar C itu adalah benda bola yang kita tekan, kemudian kita lepas. Bola tersebut diberikan gaya sebesar X. Ini X-nya adalah benda tersebut melepaskan ke arah Y. Nah, bagi yang seseorang memegang pegas, teregang, atau tertekan sejauh dari X, maka panjang normalnya dibutuhkan gaya yang berbanding lurus dengan arah X, yaitu untuk Fp atau gaya potensial, energi potensial sama dengan K dikalikan dengan X, di mana K sama dengan konstanta pegas atau ukuran kekakuan dari pegas. Nah, untuk pegas itu sendiri diberikan gaya yang arah yang berlawanan, atau Fs sama dengan min K dikalikan dengan X. Nah, ini
untuk gambar sebelah kiri ini contohnya. Karena Fp atau energi potensial berubah-ubah secara linier dari titik nol, maka pada posisi tidak meregang sampai dengan Kx atau K dengan X, ketika direntangkan sepanjang X, maka gaya rata-rata adalah F sama dengan setengah dikalikan dengan 0 plus Kx sama dengan setengah kalikan dengan K dan X. Sehingga kerja yang dilakukan adalah setengah dikalikan dengan Kx dikalikan dengan Kx. Artinya bahwa setengah dikalikan dengan Kx kuadrat. Nah, sehingga energi potensial elastis sama dengan setengah kalikan dengan Kx kuadrat. Ini contoh rumus dari energi potensial elastis. Nah, gambarnya di sini. Kemudian dari pernyataan di atas ini kita dapat setengah MV1 kuadrat ditambah MGY1 sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah MGY2. Ini untuk energi total mekanik 0,1 kg. Ini didapat 9 meter kuadrat per detik kuadrat. Nah, ini jawaban dari soal tadi. Nah, untuk mengerjakan ini kamu bisa melihat dari contoh soal tadi. Kalau tadi kan contohnya pistol yang ditekan ke dalam. Nah, ini bola yang dengan masanya 2,6 kg ini dalam keadaan diam jatuh vertikal sejauh hanya adalah 55 meter. Nah, sebelum mengenai pegas yang digulung vertikal yang kemudian tertekan sebesar Y sama dengan 15 cm. Nah, tentukan konstanta pegas jika massa pegas diabaikan. Nah, ukurannya ada ukur semua jarak dari titik di mana bola menyentuh pegas yang belum tertekan untuk pertama kalinya atau pada titik Y sama dengan 0. Ini soalnya. Nah, untuk dalam soal ini, soal tadi dikerjakan dalam folio boleh, kertas biasa boleh, A4 juga boleh, ditulis tangan, nanti dikirimkan ke Sinau. Ya, dikirimkan ke Sinau. Kemudian ini bisa juga waktunya itu seminggu setelah hari ini atau hari saat ini dari tanggal 31 Mei. Nanti minggu depan saya umumkan mana yang belum mengerjakan. Nah, kalau ada pertanyaan nanti
dikirimkan atau ditanyakan ke saya langsung. Nah, kalau gitu saya berharap agar betul-betul salah nggak apa-apa. Mengerjakan salah itu nggak apa-apa, wajar kalau salah. Oke, ada pertanyaan tidak? Kalau nggak ada, saya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.